Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handriani Hakitano, Stambuk A251-18012. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat, yaitu yang berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi laju reaksi. Baiklah, pertama kita akan masuk pada bagian pendahuluan. Bagian pertama yaitu latar belakang masalah. Sampai saat ini, pendidikan masih belum lepas dari berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang dihadapi di dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Padahal untuk menghadapi setiap masalah dengan baik, setiap orang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu bentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir kritis. Materi kimia dan keterampilan berpikir kritis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena materi kimia dipahami melalui berpikir kritis dan begitu juga sebaliknya. Berpikir kritis dilatih melalui pembelajaran kimia. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pembelajaran kimia di sekolah cenderung kurang memperhatikan keterampilan berpikir kritis karena masih dominannya pendekatan pengajaran konvensional. Latar belakang pada masalah yang ada, maka diperlukan model pembelajaran yang sesuai, yaitu model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Bagian kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu yang pertama, apakah dengan penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi laju reaksi di SMA? Yang kedua, apa kelebihan penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi laju reaksi di SMA? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi laju reaksi di SMA. Bagian ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi laju reaksi dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning di SMA. Bagian keempat, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi laju reaksi dengan model pembelajaran discovery learning. Bagi guru, sebagai alternatif pilihan model pembelajaran dalam mengajar. Dan bagi sekolah, yang pertama meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar di dalam kelas menjadi lebih baik. Baiklah, kita masuk pada kajian teori. Di sini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Ada beberapa prinsip penggunaan strategi pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama, berorientasi pada pengetahuan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Yang kelima, prinsip keterbukaan.
Dalam mengaplikasikan metode discovery learning, di kelas ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu diantaranya yang pertama stimulation atau pemberian rangsangan, yang kedua problem statement atau identifikasi masalah, yang ketiga data collection atau pengumpulan data, yang keempat data processing atau pengolahan data, yang kelima verification pembuktian, dan yang terakhir generalization atau menarik kesimpulan. Baiklah, kita masuk ke bagian kedua dari tinjauan pustaka, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu aktivitas mental yang dilakukan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu memahami dan merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya, merumuskan praduga dan hipotesis, menguji hipotesis secara logis, mengambil kesimpulan secara hati-hati, melakukan evaluasi dan memutuskan sesuatu yang akan diyakini atau sesuatu yang dilakukan serta meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Kita masuk ke bagian tinjauan pustaka, bagian konsep materi laju reaksi. Laju reaksi menunjukkan besar perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Reaksi kimia merupakan proses perubahan reaktan menjadi produk. Oleh karena itu, proses memerlukan waktu tertentu. Tentu saja, makin lama reaksi berlangsung, jumlah reaktan akan berkurang dan jumlah produk makin bertambah. Proses berlangsungnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi jumlah tumbukan antar molekul dari zat-zat yang bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika tumbukan antar partikel dari zat-zat bereaksi lebih sering terjadi dan lebih banyak. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat-zat bereaksi yang bertumbukan. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain: yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga temperatur, yang keempat katalis. Baiklah, di sini kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil hasil penelitian dari Amalia Nugrahaini DKK tahun 2017 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dan Hasil Belajar Kimia. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selain itu, saya juga mengambil hasil penelitian dari Umi Suswati tahun 2018 yang berjudul Peningkatan Keterampilan Proses dan Hasil Belajar Laju Reaksi Melalui Model Discovery Learning. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Discovery Learning dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep materi laju reaksi. Baiklah, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kerangka pemikiran. Dalam pembelajaran kimia diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan siswa, tetapi juga harus meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa. Ilmu kimia mengandung konsep yang bersifat kompleks. Salah satu materi yang bersifat kompleks adalah materi laju reaksi. Merupakan gabungan dari pengetahuan abstrak yang berupa persamaan laju reaksi, orde reaksi yang memerlukan latihan hitungan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan teori tumbukan. Sehingga kebanyakan siswa hanya menghafal teori tanpa mau memahami dan menerapkan materi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan di atas, diharapkan guru harus memiliki sifat kreatif dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Model pembelajaran yang dianggap mampu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa sesuai dengan materi laju reaksi adalah model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sendiri penemuannya secara sistematis, kritis, dan logis.
Bagian keempat yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi laju reaksi. Baiklah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa suatu tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam suatu kelas secara bersama. Selanjutnya, bagian kedua dari metode penelitian adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dapat dilakukan dengan cara yaitu antara lain yang pertama, penyusunan perencanaan, yang kedua, pelaksanaan tindakan, yang ketiga, pengamatan observasi, dan keempat, refleksi. Perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh peneliti, observer, dan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, observasi, yaitu menggambarkan mengenai pengamatan observer terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Dan selanjutnya, refleksi dilakukan untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan proses belajar mengajar. Bagian ketiga dari metode penelitian adalah teknik pengumpulan data. Data dari peningkatan keterampilan berpikir kritis pada materi laju reaksi melalui model pembelajaran discovery learning dikumpulkan melalui lembar observer mengenai aktivitas peserta didik dan pendidik selama kegiatan belajar mengajar di kelas, dan dokumentasi pembelajaran yang diambil oleh observer yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Bagian keempat dari metode penelitian adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu tes. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pemahaman peserta didik. Yang kedua, lembar observasi. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data mengenai aktivitas guru dan peserta didik selama kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Bagian ketiga, dokumentasi. Teknik dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen arsip, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Bagian terakhir dari metode penelitian adalah setting penelitian. Setting penelitian terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri Liang. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri Liang yang beralamat di Desa Okumel, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Yang ketiga, waktu penelitian. Waktu penelitian ini diprediksi selesai dalam 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan April. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.